Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, ketika angin gurun bertiup lembut melewati menara-menara masjid dan lentera gantung bergoyang di sepanjang lorong pasar yang mulai lengang, istana Khalifah Harun al-Rashid memancarkan cahaya keemasan. Di dalamnya, lantunan nyanyian halus dan harum gaharu memenuhi ruang pertemuan kerajaan. Namun, suasana damai itu tidak menyentuh hati sang khalifah malam itu. Di hadapannya duduk seorang cendekia dari Khurasan yang baru tiba dari perjalanan panjang. Ia membawa cerita, bukan tentang harta, bukan tentang peperangan, tapi tentang pikiran. Paduka Khalifah, ucap sang cendekia, dari negeri timur muncul pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh ulama, sufi, maupun filsuf. Raja Harun yang kala itu tengah menikmati segelas anggur delima, meletakkan cangkirnya. Pertanyaan macam apa yang membuat para pemikir besar bungkam? Sang cendekia tersenyum tipis, seolah membawa api ke dalam ruang istana. Lalu ia berkata, pelan namun tajam. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, siapa yang menciptakan Tuhan? Para wazir yang duduk di sekeliling langsung saling menatap. Dia beberapa menunduk, sebagian lagi mencibir, menganggap pertanyaan itu hanya permainan lidah. Tapi Harun al-Rashid, raja yang bijak sekaligus penuh rasa ingin tahu, justru menatap jauh ke jendela malam. Api lentera bergoyang-goyang di matanya. Ia berpaling ke salah satu pelayan. Panggil Abu Nawas. Sekarang, tak butuh waktu lama. Seorang pria kurus berjubah coklat tua dengan sorban sederhana masuk ke ruang pertemuan. Langkahnya tenang, matanya seperti selalu menyimpan tawa, meski malam ini terlihat sedikit waspada. Abu Nawas, engkau telah menjawab 1000 pertanyaan raja, dengan akal, dengan sastra, bahkan dengan lelucon. Tapi malam ini, aku punya satu soal. Abu Nawas tersenyum, membungkuk sopan. Perintahkanlah Paduka, semoga hamba bisa menjawabnya. Atau paling tidak membuat Paduka tersenyum. Harun tak tersenyum. Ia berdiri, lalu dengan lantang bertanya, jika Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Hening. Bahkan suara air mancur kecil di sudut ruangan pun seperti berhenti mengalir. Abu Nawas mematung. Ia tidak langsung menjawab. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berpindah cepat dari sang raja ke wazir, lalu kembali ke lantai marmer. Harun menatapnya tajam. Jawablah dalam 7 hari. Jika tidak, engkau tahu hukumnya. Abu Nawas mengangguk pelan. Hamba mengerti. Tapi izinkan hamba keluar dari kota untuk berpikir. Harun hanya menggerakkan tangan, tanda persetujuan. Abu pun mundur, tanpa kata lagi. Dan malam itu, Baghdad kembali sunyi. Tapi di langit, bulan tampak lebih dingin dari biasanya. Dan di benak Abu Nawas, sebuah pertanyaan menggantung di udara, seperti mata pedang. Siapa yang menciptakan Tuhan? Selepas dari istana, Abu Nawas tidak segera pulang ke rumah kecilnya di pinggir pasar. Ia berjalan melewati gang-gang sempit Baghdad yang mulai sepi, menembus bau roti hangat yang tersisa dari tukang panggang dan suara sisa tawar-menawar dari penjual rempah yang baru saja menutup lapak. Namun pikirannya tak di situ. Pertanyaan sang raja terus menggema di dadanya seperti genderang perang. Siapa yang menciptakan Tuhan? Tak ada kata lebih mengancam bagi seorang pemikir yang beriman. Abu tahu, ini bukan sekadar soal logika atau kata-kata cerdas. Ini soal kepala, miliknya, yang bisa dipisahkan dari tubuh bila jawabannya dianggap sesat. Pagi keesokan harinya, Abu Nawas meninggalkan kota. Ia membawa sedikit bekal dan keledai tuanya, berjalan menyusuri jalur gurun menuju oasis kecil tempat ia biasa menenangkan diri. Ia butuh ruang dan jarak dari kegaduhan istana. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan seorang penggembala. Wahai Abu Nawas, sapa penggembala sambil tersenyum. Apa gerangan seorang terpelajar sepertimu berjalan jauh sendirian? Abu tersenyum, tapi tak menjawab. Ia hanya berkata, aku sedang mencari sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Penggembala tertawa. Kalau tak bisa dilihat, bagaimana kau tahu bila sudah menemukannya? Abu berhenti sejenak. Mungkin karena saat itu, aku tak lagi mencarinya. Penggembala terdiam lalu memberi Abu seteguk susu kambing dan mereka berpisah dengan salam. Malam pertama di oasis sunyi. Angin gurun membawa dingin yang menggigit, namun langitnya jernih.
Bintang-bintang bertaburan seperti mata-mata dari langit. Abu Nawas duduk bersila di atas batu datar, menatap langit dalam-dalam. Di tangannya, sebuah tongkat kecil ia gunakan untuk menggambar sesuatu di pasir. Ia menulis, "Awal dari segala awal." Jika awal pun ada penciptanya, apakah kita hanya sedang mengejar bayangan? Lalu ia hapus lagi dan termenung. 3 malam berlalu dalam perenungan. Ia berbicara pada langit, pada dirinya sendiri, pada gema di hatinya yang tak bersuara. Ia mencoba menjawab pertanyaan itu secara logika. Jika Tuhan diciptakan, maka yang menciptakan Tuhan itu harus lebih besar. Tapi, bukankah Tuhan, secara pengertian, adalah yang paling awal dan paling besar? Jika ada yang lebih besar, maka itu yang Tuhan. Dan kalau itu pun diciptakan, maka siapa yang menciptakannya? Ia merasa terperangkap dalam lingkaran tanpa ujung. Namun pada malam keempat, saat ia berbaring menatap bulan separuh yang tergantung rendah di langit, seekor elang besar melintas di atasnya. Sayapnya membentang, diam melayang di udara, tak bergerak, hanya mengikuti angin. Abu tertegun. Dalam kesunyian itu, ia seperti melihat bukan burung tapi sebuah aide. Ia bangkit, matanya bersinar. Bukan jawabannya, tapi caranya, bisiknya. Lalu ia menepuk keningnya sendiri dan tertawa kecil. Abu Nawas, kau bodoh, tapi belum mati. Keesokan harinya, ia bangkit mengambil kantong garam dari simpanannya dan mulai berjalan kembali ke Baghdad, sambil menanti waktu yang telah dijanjikan, hari ke-7. Dan di pundaknya, elang tadi kini hinggap diam, tidak sungguhan, tapi hidup dalam imajinasinya sebagai bagian dari trik yang akan menyelamatkan nyawanya. Hari ke-7 akhirnya datang. Langit Baghdad cerah, namun hawa pagi mengandung ketegangan yang aneh. Rakyat mulai berkumpul di pelataran luar istana, karena kabar telah tersebar. Abu Nawas akan menjawab pertanyaan raja yang tak pernah dijawab siapapun. Beberapa orang datang karena penasaran, yang lain karena ingin melihat apakah akhirnya sang pujangga akan kehilangan lehernya hari ini. Di balik tirai balkon istana, para wazir sudah berkumpul. Sebagian tampak gelisah, sebagian lagi, yang sejak lama iri akan kecerdasan Abu Nawas, tersenyum licik, berharap ini menjadi akhir dari kejayaan sang penyair nyentrik itu. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasana, wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti pedang. Di sebelahnya, duduk seorang juru catat kerajaan, pena siap mencatat momen penting ini untuk ditulis dalam lembar sejarah. Lalu, terdengar langkah kaki ringan. Abu Nawas masuk ke balairung istana dengan langkah tegap dan wajah santai, nyaris ceria. Di satu tangannya, ia membawa sekarung garam. Di tangan lain, seekor elang hidup yang tenang bertengger di lengan berbungkus kulit. Suasana jadi gaduh. Apakah dia datang untuk memasak atau berkhotbah? Bisik salah satu wazir sinis, yang lain menahan tawa. Namun raja hanya mengangkat tangan dan hening pun turun seperti selimut tipis di ruang marmer itu. Abu Nawas, ucap sang raja dengan nada berat, 7 hari telah berlalu. Apakah engkau telah menemukan jawaban atas pertanyaanku? Atau mengajukan permohonan terakhir? Abu Nawas membungkuk. Paduka yang agung, izinkan hamba menjawab, namun bukan dengan kata-kata biasa. Ia maju beberapa langkah, dan dengan tenang menaburkan segenggam garam ke atas lantai marmer. Butir-butir putih itu jatuh berserakan. Lalu, ia lepaskan elang dari tangannya. Burung itu terbang tinggi di balairung, mengelilingi tiang-tiang besar, lalu hinggap di atas pilar, mengawasi. Apa maksud semua ini? Geram salah satu wazir. Abu Nawas tetap tenang. Paduka, ujarnya, izinkan hamba bertanya sebelum menjawab. Apakah Paduka bisa melihat garam yang tadi hamba taburkan? Bisa, jawab raja, heran. Dan apakah Paduka bisa melihat burung elang yang terbang tadi? Bisa juga. Abu tersenyum. Tapi apakah Paduka bisa melihat rasa asin dari garam itu? Atau melihat angin yang membuat elang bisa terbang? Raja terdiam. Paduka, bukan semua yang nyata itu bisa dilihat. Dan bukan semua yang dilihat itu perlu diciptakan.
Burung itu terbang karena angin, tapi angin tak bisa Paduka lihat. Garam itu asin karena zatnya, tapi rasa asin tak bisa Paduka jamah. Demikian pula Tuhan itu ada. Bukan karena diciptakan, tapi karena menjadi asal mula segala ada. Dan siapa yang menciptakan Tuhan? Tanya Raja, dengan suara yang kini lebih pelan, hampir seperti bergumam. Abu Nawas menunduk hormat. Maafkan hamba Paduka, tapi menurut akal hamba yang pendek, pertanyaan itu seperti bertanya, siapa yang menciptakan pencipta segala pencipta? Jawabannya bukan tak ada, tapi belum bisa dijawab oleh makhluk yang terbatas. Beberapa wazir mulai resah. Seorang di antaranya bangkit. Omong kosong, ini hanya permainan lidah, bukan jawaban sejati. Tapi sebelum Raja menjawab, elang tadi mengepakkan sayap dan kembali terbang, berputar sekali lalu turun hinggap di pundak Abu Nawas. Seluruh ruangan hening. Raja Harun al-Rashid perlahan berdiri dari singgasananya. Ia memandang Abu Nawas dalam-dalam, lalu tertawa kecil. Jadi kau tidak menjawab pertanyaanku? Abu Nawas tersenyum. Justru karena hamba tahu bahayanya jawaban, maka hamba memilih memberi makna. Dan untuk pertama kalinya hari itu, semua orang di Balairung tidak tahu harus berkata apa. Suasana Balairung istana belum benar-benar pulih dari kejutan Abu Nawas. Para wazir mulai bersuara lagi, kali ini dengan nada tajam. Salah seorang yang paling senior, Wazir Al-Muqaffa, berdiri dan menunjuk Abu Nawas. Paduka Khalifah, katanya lantang, orang ini telah bermain dengan kata-kata dan berkelit dari jawaban. Bukankah ini bentuk penghinaan terhadap kebijaksanaan takhta? Beberapa bangsawan mengangguk, dan suasana kembali memanas. Harun al-Rashid mengangkat tangan meminta tenang, lalu menatap Abu Nawas dengan tajam. Abu Nawas, ucap sang khalifah, engkau belum benar-benar menjawab. Apakah engkau hanya ingin menari di sekitar api tanpa terbakar? Abu Nawas tak gentar. Ia melangkah maju, berdiri di tengah ruangan menghadapi raja, para menteri, para ulama, dan seluruh tanya yang menggantung di udara. Lalu ia bertanya pelan, tapi tajam. Paduka percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu? Benar, jawab raja. Lalu, apakah Paduka percaya bahwa Tuhan Maha Awal, tiada awal baginya? Raja mengangguk, meski mulai terlihat bingung arah pembicaraan ini. Abu melanjutkan, kalau begitu, ketika Paduka bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Bukankah itu seperti bertanya, apa yang ada sebelum yang pertama? Atau siapa yang lebih tua dari yang tertua? Beberapa menteri terdiam. Filsuf-filsuf tua yang duduk di barisan belakang mulai mengangguk pelan. Paduka, lanjut Abu, jika Tuhan harus diciptakan, maka ia bukan Tuhan. Sebab yang menciptakannya lebih besar, dan itu berarti Tuhan bukanlah yang paling awal. Tapi kalau Tuhan adalah yang paling awal, maka tak mungkin ia diciptakan. Ia berhenti sejenak, lalu melangkah mendekati sang raja. Pertanyaan itu bukan hanya sulit, tapi keliru sejak dalam susunan logikanya. Dan jika kita memaksakan diri menjawabnya, kita justru sedang mencoba mengurung yang tak terbatas dalam kotak akal yang terbatas. Harun al-Rashid menghela napas, berat. Sementara itu, elang di pundak Abu Nawas mengepakkan sayap perlahan, seolah menyetujui tiap kata yang dilontarkan tuannya. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari sisi ruangan. Seorang anak laki-laki, putra dari salah satu menteri, berkata polos, "Kalau begitu, apakah Tuhan ada di luar logika?" Semua menoleh ke anak itu. Raja tersenyum kecil dan memandang Abu, seolah ingin tahu bagaimana ia akan menjawab pertanyaan polos itu. Abu Nawas membungkuk, lalu mendekati sang anak. "Nak," katanya lembut, "logika itu seperti lentera. Ia bisa menerangi jalan, tapi cahaya lentera tak bisa menyinari seluruh langit. Dan Tuhan, tambahnya, ibarat bintang di langit. Kau tahu ia ada, kau bisa melihat cahayanya, tapi tak bisa menjangkaunya dengan tangan, apalagi dengan akal yang kecil." Suasana kembali hening. Raja berdiri. Ia menatap Abu Nawas, lalu para wazir, dan akhirnya semua yang hadir. Aku belum pernah mendengar jawaban yang tidak menjawab, tapi justru menjelaskan semuanya.
Dan dengan suara lantang ia berkata, Abu Nawas, untuk hari ini, akalmu menyelamatkan kepalamu. Semua orang tertawa, tegangan mencair. Tapi satu hal belum selesai. Keputusan akhir dari raja. Apakah ia puas? Atau hanya sedang menunda? Malam hari setelah Abu Nawas meninggalkan balairung istana, Baghdad tidak lagi terasa seperti kota yang sama. Bukan karena hujan, sebab hujan jarang turun di tanah ini, melainkan karena sesuatu yang lebih halus dan lebih mencekam. Ketegangan yang belum selesai. Kabar bahwa Abu Nawas selamat dari pertanyaan raja menyebar ke sudut-sudut kota. Di kedai teh, orang-orang membicarakan elang dan garam. Di madrasah, para pelajar memperdebatkan tentang logika dan ketidakterbatasan. Tapi di tempat yang lebih gelap, pembicaraan lebih tajam. Abu Nawas telah mempermainkan raja. Ia tidak menjawab. Ia hanya bersembunyi di balik kata-kata. Dan salah satu dari mereka, seorang wazir tua yang merasa kedudukannya terancam karena kebijaksanaan Abu, memutuskan malam itu, Abu harus disingkirkan. Di balik istana. Keesokan malam, Harun al-Rashid duduk sendirian di taman istana. Api dari mangkuk lentera bergoyang pelan. Angin membawa suara jauh dari jalanan kota. Ia memikirkan kembali percakapan itu. Pertanyaan itu. Tiba-tiba, salah satu wazir masuk dan membungkuk. Paduka, katanya hati-hati. Izinkan hamba menyampaikan bahwa jawaban Abu Nawas telah mengundang kekacauan di antara ulama dan rakyat. Banyak yang bingung, beberapa marah. Raja menoleh. Lalu apa yang kau sarankan? Tanyanya dingin. Wazir menelan ludah. Kirim perintah, tangkap dia. Tidak perlu dihukum, hanya diasingkan. Baghdad tak butuh filsuf yang memutar lidah lebih cepat dari doa. Harun diam. Lama, sang wazir mulai khawatir. Tapi kemudian raja berdiri. Aku akan menemui Abu sendiri, katanya. Pertemuan dalam keheningan. Abu Nawas malam itu sedang duduk di atas atap rumahnya. Ia sedang menulis, tapi tak satu pun kata tertulis. Bulan menggantung di atas langit, seperti piring perak tak tersentuh. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari bawah. Seorang utusan membuka pintu, dan suara berat berkata, Paduka Raja ingin berbicara. Tanpa pengawal, tanpa formalitas. Tak lama kemudian, Abu dan Harun duduk berdua di lantai rumah beratap tanah liat. Seperti dua orang tua di kampung. Tidak ada mahkota, tidak ada pedang. Hanya diam. Lalu Raja bertanya lirih. Abu, mengapa engkau tidak langsung berkata, tidak ada yang menciptakan Tuhan? Abu menatap langit lalu menjawab, karena kebenaran yang diucapkan dengan kasar bisa membunuh lebih cepat dari pedang. Dan, lanjutnya, karena sebagian orang tidak mencari jawaban. Mereka hanya ingin agar jawaban sesuai dengan keyakinan mereka. Dan jika tidak, maka bukan logika yang dibunuh, tapi orang yang bicara. Raja termenung. Jadi, engkau menyelamatkan bukan hanya kepalamu, tapi juga pikiranku? Abu tersenyum kecil. Hamba tidak berani sejauh itu, tapi hamba percaya pertanyaan seperti ini tidak untuk dijawab, melainkan untuk direnungkan seumur hidup. Dan malam itu, tidak ada pengasingan, tidak ada hukuman. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang saling memahami bahwa ada kebenaran yang terlalu besar untuk dipenjara dalam kalimat. Beberapa hari berlalu sejak malam khusyuk di atap rumah Abu Nawas. Baghdad kembali pada ritme hariannya. Pasar ramai, kitab-kitab dibuka di madrasah, dan para pengelana menukarkan kisah-kisah mereka di kedai-kedai. Namun di benak sang khalifah, pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan, tak kunjung pergi. Sekali ia teringat, sekali pula hatinya bergetar. Ia sadar, ada lebih dari sekadar logika di balik senda gurau Abu. Pagi, di istana. Pagi itu, Harun al-Rashid berdiri di balkon istana, menatap sungai yang berlumur cahaya fajar. Tanpa diundang, Abu Nawas datang dan berdiri di sampingnya. Paduka, sapa Abu dengan sopan. Ia membawa pena dan selembar kertas. Harun menoleh tersenyum pelan. Abu, kau tahu maksudku. Hari ini aku ingin jawaban dari hatimu, bukan dari akal yang berputar.
Abu menatap langit sebentar, lalu mengangkat kertasnya. Hamba tidak menulis jawaban, Paduka, katanya. Karena jawaban itu tak akan pernah selesai. Namun hamba menulis satu pertanyaan balasan. Raja tercenung. Abu mengulurkan kertas tersebut. Di atasnya tertulis, jika Tuhan tidak diciptakan, lalu siapa yang menciptakan tujuan hidup kita? Harun membaca sekali, 2 kali. Kemudian menatap Abu. Kau menantangku kembali? Ujarnya. Abu tersenyum lembut. Bukan menantang, Paduka. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa pertanyaan agung itu barat ladang yang tak pernah habis panen. Ladang pikiran. Hari-hari berikutnya, kertas Abu diabadikan di perpustakaan istana. Para ulama, cendekiawan, bahkan para pedagang berdatangan untuk membaca, berkumpul, dan saling bertukar gagasan. Seorang budak pengerik air terjun, yang bahkan tidak bisa menulis, bertanya, apa gunanya bertanya jika tak ada jawabannya? Seorang sastrawan terkenal di kota menjawab, karena di dalam pertanyaan kita menemukan diri kita sendiri. Penutup di atas kubah. Bulan purnama tergantung tinggi saat Harun dan Abu duduk kembali di taman istana, memandang kubah masjid utama bercahaya perak. Abu, kata raja suaranya lembut, aku belajar sesuatu, bahwa akal adalah jembatan, iman adalah pelabuhan. Tanpa jembatan, kapal tak bisa berlabuh. Tapi tanpa pelabuhan, jembatan hanyalah kayu di tengah laut. Abu mengangguk. Benar, Paduka. Harun menepuk pundak penyairnya. Untuk selamanya, Baghdad akan diingat bukan hanya sebagai kota emas dan peperangan, tapi juga kota pertanyaan, tempat manusia tak pernah puas mencari jawaban. Abu Nawas tersenyum, menatap bundar ke segala penjuru taman, dan hamba senang menjadi penabur benih, meski ia tak pernah habis.